Ya. Oh iya, bandwidthnya jelek banget. Saya tutup kameranya dulu ya, biar sinyalnya nggak terlalu berat. Sekarang jelas nggak? Justi. Suara Iya saya jelas, Bu. sudah lebih jelas ya. Oke, saya share dulu soalnya. Ya, soalnya agak bureng-bureng gitu, tapi mudah-mudahan kelihatan ya jauh apa namanya soal dan jawabannya. Boleh kita bacakan, Bu Anggun, silakan dibaca soal yang ini. Masih di mute, Bu. Dari hasil analisis kebutuhan di sebuah sekolah menunjukkan bahwa 67% siswa mengaku pernah memberikan komentar negatif pada status sosial media temannya. 75% siswa mengaku pernah mengunggah Status. status di sosial media yang bertujuan membuli salah satu temannya. Berdasarkan data tersebut, guru BK perlu mengembangkan layanan bimbingan dan konseling yang berfungsi apa nggak kelihatan Preventif, Bu, nggak bisa di zoom. ya, preventif Preventive developmental developmental dengan strategi. dengan strategi Oke, A, layanan satu, bimbingan. Nah, yang A, Bu. layanan bimbingan kelas yang A, layanan bimbingan klasikal dengan tema dampak bullying di media sosial. B. Iya. Mm. Layanan bimbingan kelompok bagi siswa korban bullying. Mm-mm. C. Layanan bimbingan kelompok bagi siswa pelaku bullying. Iya, D. Layanan bimbingan klasikal dengan materi pemanfaatan gadget dalam pembelajaran. ya, E. Layanan bimbingan klasikal dengan materi strategi komunikasi dalam media sosial. iya. Kita lihat di sini ya, jumlah siswa yang pernah atau yang mengaku pernah itu kan di sini sudah lebih dari setengahnya ya, dari setengah jumlah siswa yang ada. 67% dan 75%, berarti di atas 50%. Sehingga kita tidak bisa juga melakukan bimbingan kelompok ya. Harus melakukan bimbingan klasikal. Karena eh, jumlah datanya itu lebih dari setengah ya jumlah siswa secara keseluruhan. Kemudian ini fungsinya sebagai preventif ya, sebagai preventif. Kalau preventif itu bentuknya kan bimbingan, bukan konseling. Ya, jadi kita lihat di sini yang kelompoknya kita cross dulu. Nah, di sini ada tiga pilihan layanan bimbingan klasikal temanya dampak bullying. Ya, kemudian layanan bimbingan klasikal pada materi pemanfaatan gadget dalam pembelajaran, kemudian layanan bimbingan klasikal dengan materi strategi komunikasi dalam media sosial. Di sini timbul komentar negatif. Jadi hal-hal yang negatif ya, seperti membuli salah satu temannya gitu ya. Jadi untuk mempreventif hal-hal yang negatif tadi ya, mencegah perbuatan-perbuatan yang negatif, maka hal yang paling utama adalah menjelaskan dengan tema dampaknya bullying di media sosial. Ya, bukan pemanfaatan gadgetnya. Karena di sini di dalam pernyataan soalnya itu tidak ada masalah manfaat gadget. Yang ada adalah tentang bullying. Ini kan membuli, ya, kemudian memberikan komentar negatif juga masuknya ke bullying gitu ya. Terus strategi komunikasi dalam media sosial juga
tidak tepat atau kurang tepat ya dengan masalah yang ada di dalam soal ini gitu. Ada yang mau ditanyakan Bu Anggun, Bu Lisya, Bu Nita? Ya, paham, Bu. Ya. Jadi nanti kita lihat permasalahan yang diangkat apa. Di sini kan komentar negatif, ada status sosial media, status WA, apa status Instagram gitu ya. Kemudian mengunggah WA, status lagi di WA atau di Instagram gitu ya, membuli gitu kan. Berarti kan kita harus menanamkan kepada siswa gitu ya dampak bullying di media sosial gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bu Lisya, silakan. Dalam proses konseling, konseli seringkali menyampaikan pernyataannya yang berputar-putar dan sulit untuk ditangkap maknanya. Keterampilan konseling yang digunakan guru BK untuk memastikan bahwa seperti yang disampaikan konseli adalah frame Gimana Bu? Jawabannya yang mana? yang A. Ya, di sini konsli ya pada saat kita mengkonsling suka nyampaikan pernyataan yang berputar-putar dan kita sulit untuk menangkap makna. Keterampilan ini dibutuhkan oleh guru BK ya. Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa yang dipahami seperti yang disampaikan konsli. Jadi makna yang dikirimkan atau penyampaian yang dikirimkan oleh konsli itu kita bisa tangkap gitu ya. Walaupun anak itu menyampaikannya itu puter-puter kan. Jadi apa namanya tidak langsung pada tujuan, tidak langsung pada makna yang diinginkan gitu loh. Nah, maka kita sebagai guru BK harus punya kemampuan untuk memparafrasingkan ya, memparafrasekan. Kemarin reflection of feeling sudah tahu ya, reflection of feeling, refleksi perasaan ya. Jadi membantu mengeksplorasi pikiran, perasaan dan emosi konsli secara mendalam. Ya. Biasanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang memantul atau apa ya namanya, reflection itu apa ya? Seperti cermin gitu ya. Apa yang dia ingin sampaikan kita sudah paham gitu ya. Jadi itu reflection of feeling. Summarizing ya dapat menyimpulkan. Open question berarti menanyakan dengan pertanyaan yang terbuka ya. Pertanyaan-pertanyaan yang apa tidak jawabannya bukan iya tidak gitu ya, tapi dengan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan konsli itu bisa menjawab pertanyaan kita secara terbuka. Interpretation apa Bu? Interpretation dalam bahasa Indonesia? Bu Ila, Bu Ila lagi di rumah atau sedang di jalan? Ada Bu lagi di rumah. Oh iya. Apa konsli konseling istilah interpretation. Interpretation itu usaha yang dilakukan oleh konselor dalam menanamkan makna kepada klien ya, menunjukkan pada klien melalui hipotesis mengenai relasi dan makna dalam perilaku klien. Biasanya interpretasi itu adanya pada konseling psikoanalisis ya, untuk menanamkan makna kepada klien, menunjukkan kepada klien melalui suatu hipotesis ya, jawaban sementara. Itu jadi kalau tadi para prasing itu menegaskan ya, menegaskan kembali pada konsli poin penting dari pembicaraan konsli secara jelas dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri. Jadi dari pernyataan yang berputar-putar itu kita ambil poin pentingnya dari apa yang disampaikan oleh konsli. Itu namanya parafrase. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Ada dari para paraphrasing, reflection of feeling, summarizing. Nah, ini nanti yang akan keluar di UTBK itu Bapak Ibu mungkin saja yang keluarnya dari istilah ini.
Jadi tidak yang ditanyakan tidak paraphrasing lagi. Mungkin yang ditanyakan adalah reflection of feeling-nya ya, summarizing-nya, open question, interpretation-nya seperti apa gitu di dalam pelaksanaan konseling gitu ya, dalam pelaksanaan konseling. Boleh, boleh minta contoh dari summarizing, Bu? Summarizing, oke. Summarizing itu kan Apa summarizing tadi? itu dalam kesimpulan, menyimpulkan sebenarnya sama seperti paraphrasing ya, tapi mungkin eh, cara penyampaiannya. Jadi sebentar, kita cek di sini aja. Contoh summarizing dalam BK. Ya, 10 teknik konseling. Jadi itu teknik-teknik konselor ya dalam mengkonseling konseli. Sebentar. Sinyalnya ini nggak begitu. Bagus. Hana, kakeknya itu loh, chatnya. Nah, internetnya ini muter-muter terus. Wait. Jadi ada 10 teknik konseling ya. Ada attending, ya boleh nanti dicatat karena ini saya Google-nya itu muter-muter terus. Attending ya, attending itu Bapak Ibu menghampiri klien tapi dengan menggunakan kontak mata. Ya, kontak mata, bahasa badan, dan bisa juga dengan bahasa lisan. Misalnya ada anak yang ibu sedang melakukan bimbingan konseling klasikal, kemudian di paling belakang itu ada anak yang mengganggu gitu ya dengan berbicara dengan teman sebangkunya gitu. Nah, cara konselor untuk melakukan teknik attending ini kita mendekati anak ya tanpa menegur, tapi kita gunakan dengan bahasa tubuh ya. Misalnya kita lakukan tangan kemudian gitu ya. Jadi sambil mendekati gitu. Jadi tidak dilakukan oleh guru itu dalam jarak yang jauh, tapi kita menghampiri anak tersebut, kemudian langsung menggunakan bahasa kontak tubuh supaya tidak berisik gitu ya, supaya tidak gitu ya. Itu namanya attending. Ya. Nah, sebentar ini kalau saya lihat refleksi, oh ini ada nih. Oke, saya search di share. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah attending ya. Attending tadi bisa menggunakan kontak mata. Ya, kalau kita memejamkan mata kepada konsli itu kan mungkin ada arti ya, ada arti yang maksudnya iya aku mengerti apa yang kamu rasakan gitu kan. Jadi dengan kontak mata, dengan bahasa tubuh ya, dengan apa namanya bahasa badan ya, bahasa lisan dan sebagainya. Kemudian refleksi menggambarkan kembali pikiran dan perasaan klien. Ya, ini kita lihat teknik refleksi. Misalnya klien mengatakan, aku merasa sangat cemas tentang presentasi yang harus diberikan. Maka konselor dengan menggunakan refleksi, ini namanya refleksi of feeling yang tadi. Kata-katanya apa yang harus disampaikan kepada konseli? Jadi, kamu merasa cemas tentang presentasi tersebut. Nah, ini diharapkan klien itu merasa kekhawatirannya didengar dan dipahami. Dan bisa memperkuat hubungan antara konseling yang empatik ya, yang merasakan apa yang dia rasakan. Itu namanya reflection of feeling. Ya, jadi apa yang dirasakan oleh konsli itu kita nyatakan lagi dengan perasaan yang sama. Kalau konseling yang menyatakan cemas, berarti kita lakukan lagi pernyataan. Jadi kamu merasa cemas, ya. Kalau misalnya konseli bilang saya khawatir, ya, saya tidak dapat tampil di depan kelas gitu ya. Berarti nanti sebagai konselor, jadi kamu khawatir tidak dapat presentasi di depan kelas gitu.
Kemudian ada lagi empati, memahami dan menghargai perasaan klien. Contohnya bagaimana? Konselor mengkomunikasikan empati melalui kata-kata, ekspresi wajah, dan nada suara. Misalnya, konselor dapat mengatakan, saya bisa merasakan betapa sulitnya situasi ini bagi kamu. Kamu sedang melalui banyak emosi yang sulit. Empati itu kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan klien. Eksplorasi, teknik eksplorasi ini dengan melibatkan pertanyaan terbuka. Tadi open open question ya, pertanyaan terbuka itu ada di teknik eksplorasi. Untuk apa tujuannya? Mendorong klien untuk mengungkapkan lebih dalam tentang masalah dan pengalaman mereka. Misalnya konselornya bisa bertanya, coba ceritakan lebih banyak tentang pengalaman belajar kamu di kelas. Ya, berarti kalau bercerita kan jawabannya tidak iya, tidak. Itu namanya close question ya. Tapi dia akan apa namanya? Diharapkan menjelaskan sampai lebih detail lagi pengalaman mereka yang diharapkan oleh kita dapat mengetahui penyebabnya apa, kemudian apa namanya perasaan konsli itu seperti apa sekarang dan sebagainya. Biasanya pertanyaannya itu ceritakan, kata tanyanya ya, bagaimana gitu ya, itu masuknya di open question atau teknik eksplorasi. Kemudian teknik yang lain adalah memberikan dorongan. Sebentar. Memberikan dorongan minimal encouragement. Maaf. Minimal encouragement. Contohnya, konselor dapat menggunakan kalimat seperti lanjutkan, aku ingin mendengarkan lebih banyak. Atau kamu sedang berbicara tentang hal yang penting, jadi jangan berhenti. Jadi mendorong supaya klien tetap melanjutkan percakapan dan mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran dan perasaan dari klien. Ya. Close question ya jawaban yang singkat ya. Apakah kamu merasa lebih baik setelah berbicara dengan teman? Ya, tidak kan jawabannya gitu. Apakah kamu sudah mencoba solusi tersebut sebelumnya? Ya, tidak pasti jawabannya kan gitu. Paraphrasing tadi mengulang-ulang dengan kalimat sendiri, leading, memimpin klien ke dalam refleksi atau pemahaman lebih dalam. Contohnya, bagaimana kamu berpikir tindakan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai yang kamu pegang? Apa yang bisa kamu pelajari dalam situasi ini? Dengan memimpin klien ke arah pemikiran yang lebih mendalam, maka konselor membantu mereka untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik sehingga mampu membuat keputusan-keputusan yang sesuai. Summarize ya, tadi yang ditanyakan oleh Bu Lisha. Summarizing itu merangkum poin-poin utama dalam pembicaraan. Jadi contohnya konselor akan dapat mengatakan, jadi dalam percakapan tadi kamu mengungkapkan perasaan kesepian dan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekatmu. Kamu juga menyadari bahwa penting untuk menghargai diri sendiri dan menetapkan batasan yang sehat. Jadi rangkuman dari atau memperkuat pemahaman dari semua yang disampaikan oleh klien untuk dapat memfasilitasi pemikiran reflektif klien. Seperti itu Bu Lisha. Jadi ada 10 teknik untuk konseling ya. Tadi ada attending, refleksi, empati. Nanti silakan dibaca lagi supaya tidak terbalik-balik gitu ya. Karena pasti nanti apa namanya jawaban apa option A B C D itu nanti keluarnya di pertanyaan gitu loh. Ya, tidak jawab apa soal di UTBK tidak akan seperti ini, tapi mungkin poin-poin yang di sini yang akan keluar. Oke, kita lanjut. Oke, sebentar. Tadi soalnya mana ya? Mana tadi? Ini. Nanti saya kirim di grup ya, PPT-nya. Oh ya. Iya.
Ya, silakan sekarang Bu Lisya dibaca. Kelihatan nggak, Bu? Ini. Salah satu tema layanan dalam program bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama adalah etika komunikasi melalui media sosial yang diberikan melalui layanan bimbingan klasikal. Rumusan tujuan tepat untuk tema tersebut adalah Ya, di sini kan ada tema etika komunikasi melalui media sosial. Maka rumusan tujuannya apa yang sesuai dengan tema ini? Satu, silakan dibaca, Bu. siswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi di media sosial. Ya, ini kan ada etika komunikasi melalui media sosial ya. Kata kerja operasionalnya menjelaskan. Materinya pengertian etika komunikasi. Berarti betul ya. Sesuai dengan temanya. Yang kedua, Siswa manfaat ya, ada nggak tentang manfaat komunikasi di sini? Siswa untuk memahami manfaat komunikasi. Ini yang ditekankan adalah etikanya ya. Yang ditekankan adalah etika. Beretika dalam komunikasi itu seperti apa. Jadi yang nomor dua kurang sesuai dengan temanya. Karena yang di sini yang ditekankan cuma komunikasi melalui media sosial. Belum ada kata etikanya. Yang ketiga, siswa menyadari etika dalam komunikasi. Ini ada etikanya ya kan. Yang keempat, siswa mampu menyusun pesan positif memenuhi kriteria etis di dalam media sosial. Sama ini juga etis, etika. Etika dalam media sosial. Siswa memiliki keterampilan komunikasi. Nah, ini tidak ada etikanya. Jadi yang jawaban betul ini yang sesuai dengan tema dari bimbingan konseling. Layanan bimbingan konselingnya adalah mengenai etika. Jadi yang paling utama kita cari yang ada temanya yaitu etikanya gitu. Seperti itu, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, ada yang mau bertanya? Bu Ila? Oke, tidak ada. Silakan Bu Ila dibaca. Bu Ila? Ya, Ya, silakan Bu. dalam layanan bimbingan kelompok dengan topik dampak bullying ya, Bu, Ya, dampak bullying. yang diberikan pada siswa yang pernah menjadi korban bullying, rumusan pernyataan aspek pengetahuan dalam evaluasi hasil yang tepat adalah A. Mm-mm. Menjelaskan kemungkinan yang terjadi apabila seorang siswa menjadi korban bullying. B. Menjelaskan bahwa dampak bullying terhadap setiap korban adalah berbeda-beda. C. Mengetahui bahwa korban bullying harus disembuhkan. D. Mengetahui bagaimana cara untuk melawan pelaku bullying. Dan E. Mempraktikkan contoh perilaku yang muncul dari dampak bullying. Ibu jawabannya apa? Saya jawabannya A. Oke. Ini kan aspek pengetahuan ya. Kalau pengetahuan itu kan kognitif, betul nggak, Bu? Ya, kognitif ya. Jadi aspek kognitifnya yang akan dinilai. Iya. Ya, maka rumusan pernyataan juga harus sesuai dengan aspeknya. Kalau praktek itu bukan aspek kognitif, tapi aspek Keterampilan. keterampilan ya kalau praktek. Mengetahui ini kognitif, betul. Ini juga betul mengetahui, menjelaskan juga betul, menjelaskan betul. Nah, kata kerja operasionalnya sudah. Terus kemudian kita cari yang hubungannya dengan topik. Topiknya itu adalah dampak bullying yang diberikan pada siswa yang pernah menjadi korban. Berarti kan siswanya sudah jadi korban. Artinya apa? Bukan preventif, tapi kuratif. Ya, untuk menyembuhkan anak-anak yang memang korban bullying. Kita analisis ya. Mengetahui bagaimana cara untuk melawan pelaku bullying. Biasanya kalau untuk melawan pelaku bullying itu untuk preventif atau kuratif, Bu?
Untuk mencegah atau yang sudah menyembuhkan? Kalau cara untuk melawan pelaku bullying, Kuratif untuk menyembuhkan. menyembuhkan. Untuk melawan, melawan berarti mencegah, ya, belum terjadi. Kalau sudah terjadi, ya nggak ada fungsinya kalau terus kita kasih tahu bagaimana cara melawan pelaku. Udah terjadi kan gitu, ya. Jadi ini bukan untuk kuratif kalau yang ini bagusnya untuk preventif. Nah, mengetahui bahwa korban bullying harus disembuhkan. Korban bullying hubungannya dengan tema dampak bullying untuk siswa yang jadi korban, bisa nggak rumusan apa aspek pengetahuannya? Mengetahui bahwa korban bullying harus disembuhkan. Ini nggak ada hubungannya dengan dampak ya. Dampak itu kan dampak negatif, dampak positif. Bukan cara penyembuhan. Bisa dipahami bukan cara penyembuhan, tapi dampak. Menjelaskan bahwa dampak bullying terhadap setiap korban adalah berbeda-beda. Menjelaskan kemungkinan yang terjadi apabila seorang siswa menjadi korban ini dampak. Ya, bisa A, bisa B, sama-sama di dampak bullying. Yang paling tepat yang mana? Yang A. Menurut Bu Ila, Yang A. yang A ya, yang A. Ya, menjelaskan kemungkinan yang terjadi apabila seorang siswa menjadi. Nah, kalau yang A itu kuratif atau preventif, Bu? Kuratif. Kuratif ya, oke. Berarti yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bu Anggun, silakan. Kecil-kecil ya. Iya, Bu, terlalu kecil. Nah, ini Ah, ini kelihatan, Bu. Iya, berikut ini merupakan data perkembangan kognitif siswa kelas 11 di suatu SMA. Usia 16 usia 16 tahun, skor tes IQ 110, kemampuan membaca sangat sesuai tingkat kelas. Kemampuan problem solving sangat baik. Siswa B usia 16 tahun, skor IQ 85, kemampuan membaca tertinggal 2 tingkat kelas. Kemampuan problem solving cukup. Siswa C usia 16 tahun, skor IQ 130, kemampuan membaca di atas tingkat kelas, kemampuan problem solving luar biasa. Lalu pertanyaannya, Pertanyaannya adalah berdasarkan dari perkembangan kognitif yang disajikan, nama-nama nama-nama siapa yang dapat dikategorikan memiliki kecenderungan perkembangan yang normal. A. ya Siswa perkembangan A. normal. Oke, silakan. A. Siswa A. B. Siswa B dan C. C. Siswa A dan C. D. Siswa A, B, C. E. Siswa C. Ya, perkembangan normal itu harus sesuai dengan umur ya. Perkembangan sesuai dengan umur, sesuai dengan IQ dan kemampuan pengetahuannya. Ya, jadi kalau membaca itu kan berarti kemampuan pengetahuan ya. Mana yang normal sesuai dengan umur dan sesuai dengan IQ. 16 tahun skor IQ-nya 85 tapi tertinggalnya 2 tingkat kelas. Yang 110 sesuai tingkat kelas. Jadi kalau tingkat kelas itu misalnya ini misalnya kelas 4 gitu ya, yang 85 tuh IQ-nya kelas 2 misalnya. 130 misalnya jadi kelas 5 gitu kan.
Nah, kira-kira yang berkembang normal itu yang ini ya kan, yang medium itu di kelas 4 sesuai dengan tingkatan kelasnya, sama yang ini ya memang high level ya maksudnya. Oh, apa skor IQ-nya itu memang sangat tinggi, maka dia kemampuan membacanya juga di atas tingkatan kelasnya karena di kelasnya itu yang sesuai itu yang skornya yang 110. Berarti yang 130 IQ-nya kan di atas tingkatan kelas yang ini. Tapi kalau skor 85 itu tertinggal dua tingkat kelas itu tidak sesuai dengan perkembangan normal karena terlalu jauh ya dari 110 ke 85 tapi tingkatan kemampuan membacanya tertinggalnya dua kelas. Minimalnya ya satu kelas lah tertinggalnya gitu kan. Jadi tidak normal gitu kalau rata-rata IQ 85 kemudian tertinggal dua kelas. Ya, jadi jawabannya A dan C. Oke, silakan dibaca Bu Lisha. Berdasarkan hasil analisis masalah yang dilakukan oleh guru BK secara online, terungkap data 70% siswa memiliki kebiasaan menggunakan smartphone Ya, di luar batas di luar batas 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 kewajaran. batas kewajaran 10% siswa mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang Wah, tua. 5% mengalami perundungan oleh temannya. Tiga tersebut di dalam latar belakang nasional program A itu paling domi domi domino dominan yang baru dideskripsikan yaitu ya ya sampai kecil-kecil banget. Oke, ini berdasarkan hasil analisis masalah yang dilakukan online, ya. Terungkap data 75% siswa memiliki kebiasaan menggunakan smartphone di luar batas kewajaran. Berarti lebih banyak yang menggunakan smartphone gitu dalam kesehariannya gitu kan. Karena di luar batas kewajaran. 10%-nya kesulitan komunikasi dengan orang tua. 5% mengalami perundungan oleh teman. Ketika permasalahan tersebut akan dideskripsikan dalam latar belakang rasional program BK, ya kan Ibu kan selalu di awal tahun pelajaran kan membuat program gitu ya dari hasil analisis masalah gitu ya atau hasil wawancara dari eh, apa namanya akhir tahun pelajaran gitu ya. Jadi awal tahun pelajaran kita buat perencanaan lagi, buat program lagi di dalamnya itu ada latar belakang rasional. Yang paling dominan yang harus dideskripsikan adalah, lihat, yang paling banyak kan tentang kebiasaan menggunakan smartphone ya, Bu, di sini. Maka iya kita harus menguraikan di latar belakang itu tentang penggunaan smartphone yang di luar batas kewajaran ini. Kalau cuma kesulitan komunikasi kan cuma sedikit, hanya 10%. 5%-nya tuh perundungan, ya. Yang lebih banyak itu yang penggunaan smartphone ini yang lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat perundungan. Tadi kan perundungan sedikit ya, 5% coret. Dukungan komunikasi keluarga terhadap kesehatan mental. Tadi komunikasi cuma sedikit, coret. Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi ini benar. Korban perundungan jauh, ini perundungan tadi cuma 5%. Pentingnya literasi media sosial untuk anak-anak di sekolah. Pentingnya literasi. Literasi berarti kan hmm, Membaca. membaca ya melalui media sosial. Nanti kalau ini kita masukkan ke dalam program itu nggak akan kena ke sini, ke masalahnya. Karena masalah yang akan diselesaikan adalah kebiasaan anak menggunakan smartphone di luar batas kewajaran. Ya. Jadi kalau misalnya pentingnya literasi, berarti nanti akan mendukung masalah. Sedangkan masalah ini sudah lebih dari kewajaran, ya. Maksudnya penggunaannya itu di luar batas kewajaran. Maka kita harus mengambil latar belakang rasionalnya itu adalah dampaknya dari penggunaan smartphone-nya. Bisa dipahami? Jadi yang
masalah terbesar yang Ibu ambil dari hasil analisis data. Gitu. Bu Ila, silakan. Dalam RPL layanan bimbingan klasikal pada materi anti perundungan disebutkan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif perundungan. Adapun jenis materi yang tepat untuk memfasilitasi pencapaian tujuan tersebut yaitu A. Ya. Pentingnya respek dan apresiatif terhadap orang lain. Hmm. B. Latihan keterampilan komunikasi asertif bagi yang rentan jadi korban perundungan. Hmm. C. Jenis-jenis perundungan dan dampaknya terhadap korban. D. Hmm. Penggunaan teknologi untuk pencegahan tindakan perundungan. Dan E. Presentasi tentang peluang karir dan persiapan kerja. Ya. Ini kan lagi ngomongin dampak negatif perundungan gitu ya. Maka jenis materinya ya harus yang sesuai dengan ini, materi utamanya tentang kesadaran siswa, peningkatan kesadaran siswa tentang dampak negatif perundungan. Kalau respect itu kan saling hormat menghormati ya, apresiasi menghargai ya, jadi tidak sesuai gitu ya, kurang tepat. Latihan keterampilan komunikasi asertif bagi yang rentan jadi korban perundungan. Ya, berarti ini sudah menjadi korban dalam perundungan. Ya, kalau di sini sih saya lihat masih preventif ya, karena meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif perundungan. Jadi bukan kuratif. Kalau yang B itu masih alasannya masih apa alasannya untuk kuratif gitu, untuk penyembuhan korban bully. Nah, ini jenis-jenis perundungan dan dampak terhadap korban ini betul. Penggunaan teknologi nggak ada, sini tidak ada ya, tidak dijelaskan adanya penggunaan teknologi. Apalagi tentang peluang karir tidak ada juga di dalam masalah di atas di pernyataannya. Seperti itu nanti pas UTBK analisis mana yang mau di cross, mana yang Ibu akan hilangkan yang tidak sesuai dengan pernyataan di dalam soal atau stimulus yang ada di dalam soalnya gitu ya. Silakan Bu Lisya. Di sebuah kelas inklusi, Anda sebagai konselor mendapati bahwa terdapat beberapa siswa dengan kebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Boleh geser, Bu? Oh iya, sedangkan Sedangkan siswa siswa lainnya lainnya. juga mengalami hal tersebut. Anda perlu mengidentifikasinya untuk mengatasi dan membawa program aktivitas perkembangan sosial seluruh langkah yang dapat untuk diambil. Yang A, A. Menyediakan sesi individu yang fokus pada kemampuan akademik siswa yang mengalami kesulitan sosial. B. Memisahkan siswa berkebutuhan khusus dalam sesi bimbingan kebutuhan spesifik. C. Melaksanakan pelatihan keterampilan sosial untuk siswa berkebutuhan khusus dan menambah kegiatan interaksi sosial untuk seluruh siswa. D. Menekan lebih banyak kegiatan akademik berbasis kelompok untuk seluruh siswa guna kerjasama dan interaksi sosial. Yang terakhir, mengadakan pelatihan khusus untuk guru kelas dalam rangka mengenali dan menangani kebutuhan sosial siswa berkebutuhan khusus. ya. Ibu kemarin jawabannya apa waktu di tryout? Bu, halo? Yang Ya, yang mana Bu? yang Oh, putus-putus Bu. Suaranya ke sini putus-putus. pelatihan sosial untuk siswa berkebutuhan khusus dan menambah kegiatan interaksi sosial untuk seluruh siswa. Kita analisis ya.
terdapat beberapa siswa dengan kebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam interaksi sosial. Sedangkan siswa lain tuh tidak ada masalah gitu. Jadi kalau kita ngadakan sesi bimbingan individu, kira-kira cocok atau tidak? Tidak. Tidak Tidak. cocok karena ada beberapa. Iya, harusnya bimbingan, harusnya konseling ya. Konseling kelompok ya. Harusnya dilaksanakan konseling kelompok. Kenapa konseling kelompok? Karena beberapa siswa yang mengalami kesulitan. Jadi sifatnya kuratif ya. Jadi ini salah. Memisahkan siswa berkebutuhan khusus dalam sesi bimbingan tersendiri agar dapat fokus pada kebutuhan spesifik mereka. Oke, ini simpan. Bisa ya. Memisahkan siswa berkebutuhan khusus. Anda mengidentifikasi materi bimbingan yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa program bimbingan yang dirancang dapat memfasilitasi perkembangan sosial. Oh, kalau dipisahkan nanti merasa tersakiti nanti. Maksudnya ada aspek negatifnya kalau kita pisahkan bimbingannya gitu ya. Memisahkan bukan bimbingannya, memisahkan siswa berkebutuhan khusus dalam sesi bimbingan tersendiri agar dapat fokus pada kebutuhan spesifik mereka ya. Khawatirnya nanti akan apa namanya? Bukan malah meningkatkan kemampuan berinteraksi sosialnya kalau dipisahkan ya. Seperti itu. Jadi ini kata-kata memisahkannya tidak tepat ya. Kemudian melaksanakan pelatihan keterampilan sosial untuk siswa berkebutuhan khusus dan menambah kegiatan interaksi sosial untuk seluruh siswa. Nah, ini berlaku menambah kegiatan interaksi sosial untuk seluruh siswa. Menambah lebih banyak kegiatan akademik berbasis kelompok untuk seluruh siswa guna meningkatkan kerjasama. Ini juga bisa sih. Ya, kita simpan. Mengadakan pelatihan khusus untuk guru kelas dalam rangka mengenali dan menganalisis kebutuhan, mengadakan pelatihan khusus, oh gurunya yang kita latih ya. Tapi kan ini kan yang mau ditanya itu kan dalam pelaksanaan pembelajarannya bukan untuk meningkatkan kemampuan gurunya gitu. Jadi ini salah. Nah, berarti pilihannya adalah antara C dan D gitu ya. Kita lihat lagi. Menambah lebih banyak kegiatan akademik bersifat kelompok dan seluruh siswa. Akademik berarti kalau kegiatan akademik itu kan pembelajaran gitu ya. Pembelajaran di kelas gitu ya yang sebagian besarnya itu untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, bukan keterampilan sosialisasi. Ya, pengetahuan. Ya, jadi kalau ngomong tentang kegiatan akademik pasti hubungannya kognitif atau pengetahuan. Tapi karena ini interaksi sosial berarti kan ke afektifnya ya atau ke sikapnya. Jadi pelatihan yang dididik adalah keterampilan sosialnya. Oke, betul jawabannya C. Bu Anggun, silakan Bu Anggun. Apa saja kelemahan utama dari rancangan dari mana ini? Seorang konselor merancang sebuah program bimbingan di kelas inklusi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan akademik. Program tersebut mencakup beberapa Atau Bu Ian, sesi bimbingan berikut. Hilang. ya silakan Bu Anggun. Sebagai berikut. Sesi 1, ceramah tentang keterampilan sosial selama 30 menit. Sesi 2,
pembahasan materi kecakapan literasi selama 40 menit. Sesi 3, diskusi kelompok kecil tentang keterampilan sosial selama 20 menit. Sesi 4, pengisian lembar kerja individual selama 30 menit. Apa saja kelemahan utama dari rancangan tersebut terkait dengan pengakomodasian keragaman gaya belajar siswa? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa pilih lebih dari satu. Program ini tidak menyediakan waktu yang cukup untuk interaksi antar siswa. Semua sesi menggunakan metode pembelajaran yang tidak variatif. Rancangan ini terlalu fokus pada aspek sosial dan mengabaikan aspek akademik siswa. Tidak ada evaluasi formal yang dirancang untuk menilai keefektifan program bimbingan ini. Program ini tidak melibatkan partisipasi orang tua dalam mendukung perkembangan siswa. Ya, Halo? Bu. Iya, maaf ini sinyalnya di sini yang agak kurang stabil. Ya oke, kita lihat ya. Sesi satu ceramah. Ceramah berarti berpusat pada siswa nggak? Gurunya ya, berpusat pada guru ya. Heeh. Habis itu pembahasan materi, kecakapan literasi selama 40 menit. Ini juga gurunya lagi nih. Jadi kegiatannya itu banyak yang tidak melibatkan siswa. Diskusi kelompok kecil. Nah, baru di sini ada metode diskusi. Kemudian pengisian lembar kerja individu. Individu lagi berarti yang kerjasamanya, kolaborasinya hanya ada di sesi 3. Ya, karena yang lainnya itu bersifat individu dan juga tidak berpusat pada peserta didik. Program ini tidak menyediakan waktu yang cukup untuk interaksi antar siswa. Betul tidak? Betul. Iya, Iya, karena cuma di 20 menit ini dari total 70, 80, 90, 120 menit, yang diskusinya hanya 20 menit, ya kan? Berarti betul. Semua sesi menggunakan metode pembelajaran yang tidak variatif. Betul tidak? Tuh. Betul, nggak variatif. Ini ceramah, ya kan? Ini ceramah lagi. Ini diskusi. Yang ini pengisian lembar kerja ya, ya apa ya namanya? Ya nggak variatif gitu ya. Tidak menyenangkan lah. Ngisi lembar kerja nggak ada kegiatan apa, diskusi kah, presentasi kah, atau literasi digital, atau misalnya role playing, simulasi dan sebagainya ya. Jadi nggak variatif. Rancangan ini terlalu fokus pada aspek sosial dan mengabaikan aspek akademik. Aspek akademiknya ada nggak? Ada nggak, Bu? Aspek pengetahuannya ada nggak yang di apa dilihat di sini? Bu Lisya, Bu Anggun, Bu Nita, silakan. Ada nggak aspek akademiknya di kegiatan sesi 1 sampai sesi 4? Kalau aspek sosial malah enggak ya, karena di kolaborasi kerjasama ini cuma di sesi 3 malah. Ya, malah kebanyakannya itu aspek akademiknya, ya ceramah, yang bahas materi, yang ngisi soal, ngisi LKPD itu akademik. Ya, jadi ini malah salah. Tidak ada evaluasi formal yang dirancang untuk menilai efektivitas program bimbingan ini. Ada ini evaluasinya itu di pengisian lembar kerja itu kan salah satu evaluasi, ya kan? Jadi salah ini. Program ini tidak melibatkan siswa dan mendukung perkembangan siswa. Harusnya betul ya. Ini melibatkan partisipasi orang tua nggak di sini? Ada keterlibatan orang tua nggak di sini keterangannya? Ada tentang orang tua nggak ada ya? Nggak ada. nggak ada. Jadi jawabannya program ini tidak melibatkan. Nah, ini tambahkan satu di sini ya.
Jadi 1, 2, dan 5. Tidak melibatkan partisipasi orang tua dalam mendukung perkembangan siswa. Oke, kita lanjut. Silakan Bu Nita, Bu Ila. Ini Bang. Silakan Bu Ila. Soal Hmm? konselor sekolah. Iya. Konselor sekolah banyak menemukan siswa. Gimana Bu Ila? Kelihatan nggak? Kurang jelas sedikit. Ada sih. Ini Konselor sekolah banyak menemukan siswa yang menggunakan second akun, sebuah akun media sosial untuk ekspresikan. mengekspresikan diri secara lebih bebas, berinteraksi dengan kelompok tertentu, dan menghindari tekanan sosial dari akun utama mereka. Materi bimbingan klasikal apa yang dianggap paling tepat untuk pilihan oleh konselor tersebut? Ya, ini kita lihat banyak menggunakan second akun. Jadi akun kedua. Akunnya tuh lebih dari satu. Di sebuah akun media sosial untuk mengekspresikan diri secara lebih luas, berinteraksi dengan apa ini? Satu, dan menghindari tekanan sosial dari akun utama mereka. Mungkin akun utamanya supaya tidak ketahuan siapa dirinya, sehingga digunakan akun kedua, ya. Jadi untuk menyembunyikan profil dirinya, ya kan. Materi bimbingan klasikal apa yang paling dianggap tepat yang dipilih oleh konselor tersebut? Berarti ini sifatnya preventif atau kuratif. Bimbingan itu berarti kan preventif ya. Preventif. Untuk apa namanya mencegah gitu ya terjadinya pemanfaatan second akun untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Dampak psikologis media sosial membahas bagaimana penggunaan media sosial termasuk second akun dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional siswa. Ini betul nggak? Kira-kira yang hubungan tujuannya ini agar siswa itu tidak menggunakan atau memanfaatkan akun kedua untuk hal-hal yang kurang baik ya. Untuk mengekspresikan diri secara lebih bebas, misalnya pakai apa namanya memposting video-video yang kurang kurang sesuai dengan tingkatan umurnya gitu ya, karena mereka menggunakan akun fake gitu ya, akun bohongan gitu. Bukan akun utamanya mereka kan banyak sekarang anak-anak yang pakai akun fake ya. Dia bikin lagi akun yang baru, kemudian dia bisa mengekspresikan status-statusnya, kemudian isi kontennya gitu ya supaya lebih bebas gitu ya. Dan juga bisa berinteraksi dengan kelompok-kelompok tertentu. Mending kalau kelompok tertentunya itu adalah kelompok yang mengajak kebaikan ya. Kebanyakan kelompok-kelompok yang mengajak tidak baik gitu ya. Materi bimbingan klasikal yang dianggap tepat. Menurut menurut Ibu, dampak psikologis media sosial ini tepat nggak untuk membimbing anak-anak yang seperti ini? Kira-kira tepat nggak? Bu Anggun, Bu Lisya, silakan berkomentar. Kalau Hmm? kan akun kan di A itu juga tertentu kan akun. Hmm. Putus-putus ya Bu Lisya ke saya. Kalau ke Bu Anggun sama Bu Anita kedengeran nggak suaranya Bu Lisya? Putus-putus, Bu. Putus-putus juga. Sama ya, putus-putus ya sinyalnya Bu Lisya. Kalau Bu Iya, Anggun gimana Bu Anggun menurut Bu Anggun? seakan-akan kayak didorong gitu ya, Bu ya. Bagaimana second account itu Mm-mm. seakan-akan anak tuh malah diberi apa kebebasan gitu. Dampak positif dan negatifnya
semakin memancing anak mempunyai lebih Ya, dari satu akun. ya, membahas bagaimana penggunaan media sosial termasuk second akun ya. Ini jadi Mm-mm. kayak diizinkan gitu ya, kalau kita Iya, ngasih materi ini gitu ya, diperluas iya. gitu, tidak dicegah. Mm-mm. Kemudian etika dan perilaku di media sosial, menyediakan panduan tentang etika penggunaan media sosial, termasuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara hemat, secara hormat dan bertanggung jawab. Nah, etika dan perilaku di media sosial, menyediakan panduan tentang etika penggunaan media sosial. Ini, ini kita simpan dulu. Manajemen identitas digital, membimbing siswa tentang cara mengelola identitas online mereka, termasuk aspek privasi, autentisitas, dan konsekuensi jangka panjang. Keamanan dan privasi online, menjelaskan pentingnya menjaga informasi pribadi dan cara melindungi diri dari risiko keamanan di media sosial. Strategi mengatasi tekanan sosial, memberikan teknik dan sosial yang penggunaan media sosial dan adaptasi masyarakat. Nah, ini soal yang membingungkan ini. Saya yakin kalau Ibu mengerjakan ini di UTBK pasti bingung. Bener nggak? Kata kuncinya mana, Bu Nita? Bu Nita Ila. Ehm, apa ya? Menggunakan nih kayaknya penggunaannya. Penggunaan mana yang mana? Second Yang A, B, C, D, identitas. E. Kenapa, Bu? Second akun Manajemen identitas terikat digital. dengan identitas siswa. Berarti ini yang D. C. Oh, manajemen identitas digital ya. Mm-mm. Karena di sini sebagian besarnya itu tentang eh, penggunaan akun, second akun gitu ya, dan juga Iya, menghindari tekanan sosial dari akun utama mereka ya. Berarti ide utama kalau itu sih kalau di dalam bahasa Indonesia tuh masalah utamanya itu adalah tentang perakunan gitu kan. Tentang iya. perakunan berarti yang paling tepat adalah manajemen identitas digital. Ini yang dibaca bagian depannya aja deh ini. Nggak usah belakangnya ya. Manajemen identitas digital, keamanan dan privasi online. Ini kalau keamanan dan privasi online itu kalau ada yang ngehack gitu loh masalahnya. Ada yang apa ya namanya? eh Apa kalau hacker-hacker gitu ya. Itu kan hubungannya sama keamanan dan privasi. Kemudian strategi mengatasi tekanan sosial. Tekanan sosial, kalau ini memang ada sih keterangan mengenai tekanan sosial, tapi bukan tekanan sosial di dalam masyarakat, tapi tekanan sosial dari akun yang utama. Jadi kalau yang E itu juga kurang tepat. Etika dan perilaku di media sosial ini juga kurang tepat, bukan bukan mengenai etikanya, tapi mengenai manajemen identitas digital. Jadi jawaban yang C, ya. Oh, ini kecil-kecil. Bu Lisha kayak ngebaca nih, Bu Lisha. Kak, itu pelajaran apa? Matematika. Silakan. Oke, Mas. Kalau Iya. suara Oh, hilang. Kayaknya sinyalnya. Bu Bu Ila, coba dibaca Bu Ila. Seorang konselor sekolah telah melakukan survei terhadap 200 siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan terkait atas perkembangan belajar mereka. Siswa boleh memiliki lebih dari satu permasalahan. Hasil survei memberikan Gambaran. data sebagai berikut. 75% siswa melaporkan kesulitan dalam mengelola waktu belajar. 40% siswa mengaku memiliki motivasi belajar yang rendah. 45% siswa merasa kurang memiliki strategi belajar yang efektif. 35% siswa menyatakan sering menunda-nunda Jadi mati dulu. tugas.
25% siswa mengalami kesulitan dalam mengembangkan waktu antara tugas akademik dan kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan data survei di atas, materi bimbingan klasikal mana yang paling tepat untuk dipilih agar efektif terkait permasalahan keterampilan belajar. Manajemen waktu, Bu. Karena di sini yang paling banyak 75% tentang Boleh, Mas. waktu belajar. Ya, betul ya. Kebanyakan siswa itu di pengelolaan waktu belajar ya. Kalau nanti yang tentang motivasi itu masih di bawah 75% tuh ya, yang 40% itu. Jadi kalau Iya, mau melaksanakan bimbingan klasikal itu yang lebih dari 50%, Bu. iya. Yang paling banyak ya, Bu? Iya, yang paling banyak. Jadi lebih dari setengahnya biasanya kita lakukan klasikal gitu. Lebih Iya. dari 50%. Kalau misalnya ditanya mana bimbingan kelompok ya, bimbingan kelompok ini bisa yang 25%, 35%, 45%, 40% ini bisa dilaksanakan bimbingan kelompok gitu ya. Jadi nanti kalau melaksanakan bimbingan kelompok bisa berbagai tema itu bisa berbagai materi yaitu mengenai motivasi belajarnya kah, strategi belajarnya atau apa ini menunda-menunda tugas itu apa? Pro 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 prokrastinasi, menunda-nunda tugas ya itu. Barangkali besok di UTBK ada istilah prokrastinasi ya, itu berarti anak yang sering menunda-nunda tugas. Ah nanti belum deadline, nanti belum malam, nanti belum pagi ya nyontek aja sama temennya di kelas. Nah, itu berarti anak yang prokrastinasi. Kemudian Prokranisasi. prokrastinasi, prokrastinasi ya yang menunda-nunda tugas. Bisa juga kita temanya adalah kesulitan dalam keseimbangan antara akademik dan kegiatan ekskul. Ya, jadi yang motivasi ini bimbingannya bimbingan kelompok yang A kelompok, yang B juga kelompok ya kelompok, yang D juga kelompok, yang E juga kelompok gitu ya. Sampai sini paham ya Bu? Oke, kita lanjut. Bu Anggun silakan. Seorang konselor, seorang konselor sekolah merumuskan tujuan bimbingan klasikal untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan manajemen stres. Tujuan layanan ini adalah satu, meningkatkan pemahaman siswa tentang penyebab dan gejala stres. Dua, meningkatkan keterampilan Relaksasi. relaksasi dan pengelolaan stres. Tiga, membangun kesadaran melalui berbagai pengalaman dan strategi mengatasi stres. Di antara berbagai pilihan seperti Podcast, 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 media podcast, sosial, sosial, web, web, blog, blog, video interaktif, dan animasi, konselor kemudian memutuskan untuk memilih platform media video interaktif dan animasi. Apakah pilihan konselor? apakah pilihan konselor sudah tepat gitu ya? Apakah ya konselor sudah tepat? Mm-mm. A. Tidak tepat karena platform ini tidak memungkinkan terjadinya interaksi dan diskusi antar siswa. B. Tepat karena menyediakan informasi tentang penyebab dan gejala stres dalam format audio yang dapat didengarkan siswa kapan saja. C. Tepat karena menyediakan penyampaian informasi dengan cara yang menarik, mudah dipahami melalui visual dan apa Demonstrasi praktis. demonstrasi praktis. D. Tidak tepat karena mungkin lebih fokus pada simulasi daripada diskusi kelompok. Tepat karena menyediakan informasi yang komprehensif tetapi kurang interaktif dan menarik. Hmm?
Pakainya multimedianya video interaktif sama animasi. Video interaktif itu ada tanya jawabnya, Bu. Maksudnya dua arah kalau interaktif. Tapi kalau cuma video YouTube itu satu arah. Jadi kita Oh. anak-anak cuma mengamati aja itu video saja, ya seperti video YouTube. Tapi kalau video interaktif biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan kepada siswa gitu. Jadi eh, kalau ditanya ada interaksi nggak? Ada, karena ini bersifat interaktif ya. Interaktif ya. Animasi-animasi itu apa menarik gitu ya, yang bisa dibuat misalnya bentuknya kartun atau bentuknya misalnya video-video yang lucu-lucu, yaitu animasi. Jadi tidak tepat karena platform ini tidak memungkinkan terjadinya interaksi salah ya. Tepat karena menyediakan informasi tentang penyebab dan gejala stres dalam format audio. Apakah video interaktif itu hanya dalam bentuk audio? Apa namanya, video interaktif itu kan nggak cuma audio, ada visualnya juga kan Bu? Ya. Ya, berarti salah ya yang ini. Tepat karena menyediakan penyampaian informasi dengan cara menarik melalui mudah dipahami Ayo, secara mangga, visual mangga. dan demonstrasi praktis ini betul. Tidak tepat karena mungkin lebih fokus pada simulasi daripada diskusi kelompok. Diskusi kelompok, simulasi daripada diskusi kelompok. Di sini tidak ada keterangan diskusi kelompok sih, adanya simulasi saja ya. Eh, animasi bukan simulasi ya. Jadi di sini nggak ada keterangan ada simulasi ataupun diskusi kelompok ya. Jadi tidak diterangkan. Jadi kita tidak tahu dia metodenya apa. Hanya penggunaan multimedianya gitu ya. Tidak dijelaskan metodenya. Tepat karena menyediakan informasi yang komprehensif tapi kurang menarik. Oh, kalau tadi video interaktif ya pasti interaktif toh, bukan kurang interaktif. Ya, seperti ini Bu, yang saya coret itu berarti pernyataan yang salah. Ya, kita lanjut. Bu Lisha sudah ada di sini, Bu Lisha. Iya, Bu, tapi kedengaran kah suara saya? Ini suaranya malah bagus. Jaringannya udah bagus ini daripada tadi Iya, yang sebelumnya. tadi saya live dulu baru. Ya, silahkan Bu. Seorang konselor memilih aplikasi kelas virtual sebagai platform pembelajaran online yang dapat membantu mencapai suatu tujuan layanan bimbingan klasikal, yaitu meningkatkan, nggak kelihatan, Bu, soalnya. Meningkatkan apa ya? Meningkatkan saja, Bu. Ya, meningkatkan keterlibatan siswa dengan konten yang interaktif. Apakah pilihan tersebut dianggap tepat? Jawabannya cukup tepat karena aplikasi kelas virtual menyediakan fitur dasar untuk meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi butuh tambahan aplikasi lain untuk meningkatkan interaktivitas. Nah, nanti pas UTBK itu ada media-media ya. Tiap media itu punya keuntungan dan kelemahannya. Ya, seperti tadi video interaktif itu interaktif, ada tanya jawab antara video dengan siswa gitu ya. Jadi ada kegiatan diskusinya, ada kegiatan tanya jawabnya gitu. Nah, ini aplikasi kelas virtual melalui platform pembelajaran online. Ibu udah tahu belum aplikasi kelas virtual? Sudah Belum? tahu. Kayak Classroom, Google Classroom tahu? Oh, iya, iya, iya. Ya, itu kan kelas virtual. Jadi eh, kita karena waktu waktu COVID itu kan kita tidak bisa ke sekolah gitu ya, maka kita buat seperti kelas gitu. Di situ kegiatan aktivitasnya ada di Google Classroom ya. Ibu menyematkan video, menyematkan tugas, kemudian anak mengirimkan tugasnya. Semua itu di apa di aplikasi Google Classroom-nya gitu. Nah, itu contoh aplikasi kelas virtual. Sebenarnya banyak ya, bukan Google Classroom aja. Apalagi coba aplikasi kelas virtual. Kahoot, ya itu ada aplikasi kelas virtualnya. Terus Quizzes juga. Quizzes ada nggak kelas virtualnya? Moodle, Moodle ya, kalau nggak salah dulu ada namanya aplikasi Moodle. Itu juga sama.
Yaitu meningkatkan keterlibatan siswa dengan konten konten yang interaktif. Apakah pilihan tersebut dianggap tepat? Sangat tepat karena aplikasi kelas virtual mendukung berbagai add-ons dan integrasi aplikasi yang membuat konten menjadi lebih interaktif. Kurang tepat karena aplikasi kelas virtual lebih fokus pada manajemen tugas dan pengiriman materi sehingga tidak cukup interaktif tanpa tambahan aplikasi lain. Kalau di aplikasi kelas virtual itu bisa ada komunikasi nggak antara guru dengan siswa? Saya mau nanya. Tidak ada. Bu Felicia pernah coba Google Classroom? Pernah Pernah coba, Nggak Bu? pernah. Kayaknya zaman tidak ada. COVID. Kan kalau misalnya anak ngirim tugas terus ada ibu ngasih komen gitu, guru tuh bisa ngasih komentar dari tugas yang dia kerjakan. Iya, Bu. Ya, jadi bisa ada interaksi juga. Nanti anaknya ngasih komen lagi. Terus ada misalnya di papan pengumuman, ibu ngasih pengumuman, besok kita akan belajar mengenai ini. Silahkan dipelajari dulu materinya sudah ibu sematkan pada bagian materi misalnya gitu ya. Kan di situ ada materi, ada tugas gitu kalau nggak salah di aplikasi Google Classroom itu. Nanti anaknya kan langsung siap Bu, siap laksanakan gitu kan. Berarti kan ada komunikasi gitu antara guru dengan siswanya ya kan. Berarti grup WA itu termasuk virtual juga ya? Ya. Grup WA juga termasuk kelas virtual ya. Jadi ada komunikasi. Nah, cukup tepat karena aplikasi kelas virtual menyediakan fitur dasar untuk meningkatkan keterlibatan siswa, tapi butuh tambahan aplikasi lain untuk meningkatkan Ya betul, harus ada aplikasi lain. Misalnya kita masukkan video YouTube, kuisis, ya kan, untuk soal-soalnya. Itu kan bisa disematkan gitu di dalam Google Classroom-nya. Tidak tepat karena aplikasi virtual tidak dirancang untuk memberikan konten interaktif. Ya, ini salah. Ya. Tergantung pada implementasi karena penggunaan aplikasi virtual dalam meningkatkan keterlibatan siswa sangat bergantung pada konselor yang kreatif. Ini juga salah. Ya, jadi jawabannya C, cukup tepat. Ya, karena aplikasi kelas virtual menyediakan fitur dasar untuk meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi memang masih butuh tambahan. Jadi kalau cuma Google Classroom-nya murni, itu masih belum apa namanya belum maksimal gitu hasilnya ya. Tapi kalau misalnya ditambahkan ada Google Form ya untuk quizisnya, ada quizisnya, kemudian ada Kahoot-nya di kombinasi di Google Classroom itu sekarang kan sudah bisa ya, sudah bisa terintegrasi gitu. Itu untuk bisa meningkatkan kreativitas. Sekarang Bu Anggun silakan Bu. Bu Anggun silakan. Ya, seorang konselor sekolah mendapati bahwa banyak siswa di sekolah menunjukkan ketertarikannya dalam membaca. Setelah melakukan wawancara dan observasi, konselor menemukan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca siswa, antara lain kurangnya akses ke buku yang menarik, kurangnya waktu untuk membaca karena jadwal yang padat, dan kurangnya motivasi dari lingkungan sekitar. Berdasarkan kasus di atas, strategi mana yang paling tepat untuk dirancang oleh konselor sekolah guna meningkatkan minat baca siswa? C. Ya. Membentuk komunitas baca, membuat komunitas yang bertemu secara berkala untuk mendiskusikan isi buku dan mengadakan acara kajian buku dengan penulis. Iya. Berarti kan ini ada masalah gitu ya pada saat di sekolah itu banyak ya, banyak siswa tidak tertarik dalam membaca. Pertama, bukunya kurang menarik.
Masih bagus nggak suara saya, Bu? Bagus, Bu. Oh iya. Kalau Jadi di saya hilang, hilang. Aduh. kalau di mana? Di Bulisya Tadi sekarang sempat hilang. Oh iya ya, oke hilang. oke. Udah bagus Ya, Bu. oke. Jadi eh, masalahnya tadi kan bukunya tidak menarik, waktunya juga kurang, motivasi dari lingkungan sekitarnya juga kurang gitu ya. Nah, ini bagaimana upaya konselor di sekolah guna meningkatkan minat baca siswa? Yang pertama, mengadakan program membaca wajib, menetapkan jam membaca wajib setiap hari di sekolah dan memberikan tugas membaca yang harus diselesaikan setiap minggu. Kira-kira kalau kalau program ini diadakan, anak-anak tetap tidak berminat atau maksudnya gini, minat bacanya akan meningkat atau belum? Kalau Terpaksa, Bu. program membaca wajib, Dipaksa. ya bisa, tapi dipaksa gitu ya. Iya. Terus mengembangkan perpustakaan digital, menyediakan akses ke perpustakaan digital yang berisi berbagai buku menarik dan dapat diakses oleh siswa kapan saja. Ini bisa ya, bisa karena ada tulisan bukunya menarik. Tadi kan salah satu masalahnya adalah kurangnya akses ke buku yang menarik. Maka kita buatkan akses ya untuk membaca buku-buku yang lebih menarik dan bisa diakses kapan aja 24 jam gitu ya. Membentuk komunitas membaca, membuat komunitas yang bertemu secara berkala untuk mendiskusikan isi buku dan mengadakan acara kajian buku dengan penulis. Mengadakan lomba membaca. Kalau mengadakan lomba membaca berarti sifatnya cuma tentatif ya. Hanya sekali, sesekali. Nggak mungkin kan lomba baca setiap hari, bener nggak, Bu? Iya. Ya, jadi ini sifatnya hanya tentatif, tidak bisa meningkatkan minat baca secara jangka panjang. Kolaborasi dengan orang tua, mengajak orang tua untuk lebih terlibat dalam kegiatan membaca anak-anak mereka melalui program membaca bersama keluarga. Ini juga bisa ya, bisa nggak kira-kira? Tepat nggak? Nggak tepat, Bu. Kalau di daerah kampung mah ya, Iya, orang heeh. tuanya nggak Malah kalau suka. di kota orang tuanya sibuk-sibuk, Benar. pada bisa mendampingi gitu ya. Iya. Oke. Berarti yang paling tepat membentuk komunitas baca. Ya, secara berkala artinya apa? Tidak tentatif, tidak sekali-kali gitu ya. Misalnya setiap seminggu 2 kali gitu ya, atau seminggu seminggu 3 kali gitu ya. Kemudian nanti dibuat kelompok-kelompok kecil, ada komunitas ya untuk mendiskusikan isi buku. Kemudian ada acara kajian buku dengan penulis kan ini menarik sekali gitu ya. Langsung bertemu dengan penulisnya, kemudian penulis itu akan memberikan kajian tentang buku yang ditulis gitu. Kalau perpustakaan digital mungkin hanya bisa mengatasi mana yang buku menarik ya, kemudian hmm, apa membaca waktu untuk membacanya bisa kapan saja ya karena jadwal yang padat. Kurangnya motivasi dari lingkungan. Nah, ini untuk meningkatkan motivasi dari lingkungan sekitar berarti kita bisa membentuk komunitas baca sehingga lebih lebih bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tadi dalam 3 permasalahan untuk satu kegiatan, yaitu membentuk komunitas membaca. Sepertinya ini soalnya masih banyak, Bu. Nanti Ibu bisa analisis ya soalnya. Nanti saya akan kirimkan setelah ini dan ditambahkan mungkin materi-materi mengenai pendekatan, teori-teori konseling, kemudian teknik konseling dan sebagainya gitu ya untuk bisa menambah wawasan Ibu ya. Mungkin sekitar 10 soal lagi gitu. Sebelum diakhiri kita maghrib dulu. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu. Pertama saya mau nanyakan, saya Mhm. ambil tarik kesimpulan. Jadi Mhm. dalam menganalisis soal itu, Mhm. tema soal disesuaikan antara soal dengan jawaban. Betul. Terus yang harus dikuasai itu adalah keterampilan atau teknik dalam BK, itu materinya ya. Iya, Teorinya betul. sama media pembelajaran. Iya, Ada yang pendekatan ya, konseling, teori konseling, sama teknik konseling, Bu. Jadi kalau pendekatan kan kayak gestalt, psikoanalisis, ya, kemudian reality terapi, itu paling yang keluar itu, Bu. Sama teknik pendekatan pendekat teori. teori. Heeh. Terus kemarin apa ya, Bu Ila? Aku Yang, sambil nyatet ini. ya, ntar saya sharein. Nah, ini kan pendekatan ya. Oh, teknik konseling tadi udah ya?
Teknik udah 10 Hmm. teknik. Nah, ini yang tujuan-tujuan dari masing-masing pendekatan tuh, Bu. Ya, misalnya ada pendekatan perilaku ya. Itu untuk apa? Mengatur waktu Ya, bermain. Nah, reality terapi itu meningkatkan tanggung jawab. Larinya ya. Kalau person center terapi itu biasanya untuk meningkatkan kemandirian. Gestalt terapi meningkatkan kesadaran. Kognitif behavior terapi itu membangun pikiran positif. Nah, ini yang sering keluar. Terus kayak apa bedanya bimbingan dengan konseling ya? Kalau ya bimbingan dengan konseling. Kalau bimbingan sifatnya preventif, konseling sifatnya kuratif ya untuk penyembuhan. Kemudian ibu nanti bisa tentukan mana yang harus klasikal, mana yang kelompok gitu. Jadi kalau klasikal itu biasanya datanya itu yang terjaring itu lebih dari 50% itu biasanya menggunakan klasikal. Kalau yang masih kurang dari 50% pakai kelompok ya. Jadi benar-benar dianalisis dia itu yang masalah itu satu orang, beberapa atau semuanya gitu. Kalau satu orang berarti konseling individu atau bimbingan individu. Kemudian kalau beberapa berarti klasik apa kelompok. Kalau semua ya atau lebih dari 50% yang mengalami permasalahan berarti kita buat klasikal. Tuh, Bu. Semua yang ada di sini Ibu kupas, insya Allah keluar. Tidak akan lari dari sini. Dan biasanya apa soal-soalnya tuh ya diputer-puter. Misalnya kayak soal SJT ini ya. Anda adalah seorang guru dengan peserta didik yang heterogen. Peserta didik berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan akademik. Sebagai guru tentunya Anda berharap semua peserta didik bisa memahami materi pelajaran. Suatu hari setelah Anda selesai menjelaskan, ada beberapa anak yang tampak kebingungan, sementara yang lain sudah mulai mengerjakan tugas. Dalam situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini. Pengelompokan itu tidak boleh dikelompokkan secara homogen, Bu. Harus dikelompokkan secara heterogen berdasarkan tingkat pemahamannya atau berdasarkan minatnya gitu ya. Jadi tentang gaya belajar itu sudah banyak yang ditolak penelitiannya sehingga sekarang larinya untuk pembelajaran diferensiasi itu ke pemahaman ya tingkat tingkat kemampuan atau juga ke minatnya gitu. Itu Bu Anggun kesimpulan dari soal-soal yang ada di sini. belum Kak. Ya, ada lagi mau diperkuat? Siapa yang mau memperkuat pembelajaran pada hari ini? Berdasarkan tingkat pemahaman dan kemampuan, bukan berdasarkan apa Bu tadi? Gaya belajar. Nah, bukan berdasarkan gaya belajar. Hmm. Jadi sudah tidak sesuai itu kalau kinestetik, audio, visual lah gitu. Terus ini Bu materi tentang apa namanya jenis-jenis media ya jenis-jenis media. Jadi kayak misalnya ada media interaktif tadi ya, video interaktif, kemudian ada lagi animasi gitu. Itu masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan. Pada saat Ibu mau menjelaskan A ya dengan rumusan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, pemilihan media mana yang cocok untuk tujuan tersebut itu biasanya diarahkan ke apa option-option pilihan yang kira-kiranya interaktif, kemudian apa itu namanya berpusat pada peserta didik ya, media-media pembelajaran yang sesuai gitu dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu apa saja sih? Apa Bu? Media yang pembelajarannya bisa berpusat pada peserta didik. Pemberian suatu masalah gitu kan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ya berupa Kalau video. diskusi Problem termasuk solving nggak, ya. Bu? Ya, model PBL, problem based learning gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ini saya akhiri dulu. Saya kirimkan soal apa di grup BK ya. Semuanya sudah masuk ya, Bu Anggun, Bu Lisya di Oh, grup. udah Bu. Oke, Ya, Ibu, ya untuk gimana Bu? yang tadi dibahas itu ada apa rangkumannya nggak Bu? Jadi buat tambahan kita tinggal Ada, baca itu. Jadi bukan bentuk soal. Jadi kayak ada. nanti dibagi ya Bu. Ya, nanti saya bagi semua. Ya, siap. Oke, terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Sama-sama kasih Bu Bu. Lisya, Bu Anggun. Sukses, semangat ya. Ya. Amin. Ya. Bismillah.